Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan ya sama Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita datang ke tempat ini dengan satu kerinduan untuk memuji Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu saudara terkasih semua yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah. Selamat menikmati ibadah pagi hari ini, selamat menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita
satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau pagi hari ini Bapa. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau beri yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini Bapa. Biar Kau disenangkan, Kau dimuliakan pagi ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau memberkati, mengurapi ibadah kami pagi hari ini Bapa. Sehingga ibadah ini berjalan bukan seperti biasanya Tuhan, namun ada kuasa yang luar biasa tercurah bagi kami pagi hari ini. Membangkitkan semangat kami kembali Tuhan, membuat kami semakin giat di dalam Engkau, semakin semangat, gairah yang baru ada bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau sudah ada di tempat ini Tuhan. Engkau siap memberkati kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, jalani ibadah kami pagi hari ini sepenuhnya kami serahkan di kuasa tangan-Mu. Kau yang bekerja, kuasa-Mu yang melawat kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami beraskan doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih bagi pendengarkan pujian kita. Satu hal kita minta sama Tuhan, untuk diam dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kita mau sama kembali pujian kita. Kita katakan bahwa hanya Yesus kekuatan kita dalam hidup ini.
suci yang terjadi di negara kita. Tapi percayalah, ketika Tuhan berada bersama kita, Tuhan ada di pihak kita. Dia akan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemenangan sampai kemenangan. Kita selalu pujian kita kembali kita naikkan. Bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita dalam hidup ini. Amin. Saya buka ruang saksi yang ingin menyaksikan kasih Tuhan. Silakan langsung saja. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati sepanjang minggu ini ya. Kita ada sampai saat ini, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa beribadah dengan kekuatan kesehatan yang ada saat ini. Itu satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kita patut mensyukuri itu semua. Puji Tuhan. Jika sudah tidak ada yang ingin bersaksi, jangan nyesel ya, saya tutup. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau bawa hati kita yang paling subur pagi hari ini ke hadapan Tuhan untuk ditaburi benih firman Tuhan. Kita katakan bahwa kita mau komitmen sama Tuhan, kita mau mohon sama Tuhan untuk Tuhan Yesus pegang tangan kita sepanjang kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini kita kuat untuk melewatinya. Karena anugerah
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur keberadaan kami saat ini karena kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat kesempatan pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama dalam ibadah raya. Baik yang ada di gereja juga yang di rumah Tuhan, kami boleh memuji, menyembah-Mu ya Bapak. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapak ketika kami naikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan lebih lagi ya Bapak, kami saat ini mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara buat setiap kami Tuhan, kami mau duduk diam dengan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu mengkoreksi hidup kami, mengevaluasi kami, membangun kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu Tuhan dan segala keterbatasan biar Kau juga pakai Bapak. Taruh kerinduan-Mu di hati hamba-Mu, taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu Tuhan. Biar yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu sendiri ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap terima firman-Mu pagi hari ini Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Shalom juga buat yang di rumah. Puji Tuhan. Saya lihat penuh puji Tuhan. Puji Tuhan, kita dalam kondisi yang sehat, kondisi baik, luar biasa sekali. Apalagi kalau kita gunakan itu untuk bersekutu bersama Tuhan, datang bantuan itu luar biasa lebih lagi. Baik, kita mau sama-sama saudara buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius. Timotius pasal yang kedua. Kita akan baca 4 ayat di sini, ayat yang pertama, yang 1 sampai yang keempat. Oke, kita temukan dulu. Kalau sudah ketemu, kita bangkit berdiri. Oke, saya mau bangkit berdiri, kita sama-sama baca. Di sini ada 4 ayat saja. Oke, yang bawa kitab bisa ditemukan dulu. Kalau ke bawah di depan ada. Baik, kita akan baca sama-sama 4 ayat di sini. Kalau di sini perikopnya panggilan untuk ikut menderita. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Selamat duduk. Puji Tuhan. Di sini kalau kita lihat perikopnya panggilan untuk ikut menderita. Dari judul bacaan ini kita sudah agak membingungkan mungkin. Panggilan kok untuk ikut menderita. Siapa yang mau mas? Biasanya kalau kita dipanggil, diajak, diundang sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang menyenangkan. Minimal ini misalnya, ayo datanglah ke rumahku sekali-kali kita ngopi-ngopi bareng misalnya. Sesuatu yang menarik biasanya, tetapi di sini panggilan untuk ikut menderita. Dan inilah kita sebagai pengikut Kristus, kita harus sadari bahwa ini panggilan kita tuh seperti ini, bukan untuk kita santai-santai, bukan untuk kita senang-senang. Jelas sekali dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Coba kita lompat yang ketiga dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi ayat yang pertama di sini jelas sekali dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kalau saya bikin tema malam pada pagi hari ini, bertumbuh dalam kondisi sulit. Bertumbuh dalam kondisi sulit. Kalau dunia sekarang prinsipnya begini, dalam kondisi pandemi yang sulit ini, prinsip dunia ibarat kata bisa bertahan saja deh.
gak masalah. Bisa bertahan saja udah bagus, bisa bertahan udah bagus, pokoknya bertahan saja. Tapi Tuhan mau kita lebih dari sekedar bertahan. Harus ada pertumbuhan. Kerohanian kita juga demikian. Tuhan gak mau cuma kita sekedar hidup rohani kita, tetapi ada pertumbuhan. Kalau mungkin saudara nanti lihat di KBBI bertumbuh itu, dari kata tumbuh itu semakin besar, ada peningkatan saudara. Itulah arti dari bertumbuh saudara. Jadi Tuhan mau kita gak cuma sekedar hidup dalam rohani kita, udah, tetapi hidup yang bertumbuh. Bahkan di sini dikatakan harus kuat dan kokoh. Dikatakan sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Jadilah kuat. Jadi kondisi-kondisi seperti sekarang ini memproses kita semakin lebih kuat lagi, mempersiapkan kedepannya untuk masa-masa yang mungkin lebih sulit lagi. Mas Agus jangan bikin khawatir mas. Enggak saudara, Alkitab jelas sekali akhir zaman itu semakin kondisinya semakin sulit saudara. Dan ini harus kita benar-benar mempersiapkan diri supaya kita boleh bertumbuh dengan kokoh, dengan kuat, saudara. Nah, terus di sini dikasih satu contoh adalah seorang prajurit, saudara. Dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Satu contoh yang luar biasa di sini, prajurit. Kalau bahasa sekarangnya tentara. Seorang tentara, seorang prajurit itu mengalami penderitaan, iya. Berat, iya. Tujuannya apa? Tujuannya mereka dihadapkan hari itu tujuannya apa? Supaya mereka matikah? Enggak, saudara. Supaya mereka semakin kuat. Beberapa tahun yang lalu, waktu ada kasus taruna atau siswa IPDN kalau tidak salah saudara, waktu itu meninggal karena seperti di ospek oleh seniornya. Waktu itu kejadiannya kalau nggak salah perutnya itu dipukul atau ditendang saudara. Akhirnya muntah-muntah, akhirnya gak lama meninggal saudara. Saya sempat ngobrol sama saudara saya, ada yang angkatan yang tentara. Saya katakan, wah itu sampai kayak gitu ya pendidikan ini, sampai perut sampai dipukul, ditendang gitu. Saudara saya yang tentara bilang gini, mas, itu makanan kita hari-harian mas gitu. Dipukul, ditendang itu udah makanan kita hari-harian mas gitu loh. Kita bisa bayangkan saudara, ini siswa IPDN sampai meninggal saudara. Tapi buat seorang tentara itu makanan hari-hariannya. Udah biasa ditendang, dipukul komandannya mungkin. Tujuannya apa? Apakah komandannya pengen ini anak buahnya ini mati? Enggak. Supaya semakin lebih kuat, saudara. Karena kalau kita misalnya seorang tentara kalau nggak dilatih semakin hari semakin kuat, satu contoh misalnya begini. Mungkin saudara pernah ya nonton film-film tentang peperangan gitu kan. Satu contoh misalnya seorang pilot terus terbang ke daerah lawan, ditembak jatuh pesawatnya, pilotnya berhasil lepas dengan kursi pelontarnya. Tetapi karena di daerah lawan, akhirnya ditangkap. Ketika tentara ini ditangkap, mulai diinterogasi, mulai ditanya, apa rencana negaramu? Apa rencana negaramu buat ini, buat bangsa negaramu? Apa rahasia negaramu? Ketika diinterogasi, ketika tentara tadi gak dilatih dengan kuat, jangankan sampai dianiaya yang berat, dipukul sekali mungkin udah mulutnya ngomong, wah begini. Makanya seorang tentara dilatih dengan luar biasa karena nantinya di medan perang lebih berat lagi. Makanya kalau dipukul gak boleh mereka ngelawan, gak boleh mereka ngomel, ditendang perutnya gak boleh. Itu sarana memperkuat tubuh mereka, saudara. Dan ini juga harus kita alami sekarang dalam masa-masa kondisi yang sulit. Itu terjadi, saudara.
Kalau kita seringkali mendapatkan firman begini, bagaimana kita bisa bertumbuh kerohanian kita? Sudah mungkin di luar kepala kita bisa bayangkan, pasti Mas berdoa, pasti Mas baca firman, menyembah Tuhan. Dalam satu paket ini bisa dikatakan ibadah bersekutu dengan Tuhan untuk membangun iman kita bertumbuh. Benar sekali saudara, benar. Tetapi iman bukan cuma sekedar hanya bertumbuh, harus kuat saudara. Kuatnya bagaimana? Dengan diuji. Seperti sekarang ini, lewat proses ujian. Jadi gak cuma ibarat kata kita, wah setiap misalnya minggu seperti sekarang, wah dengar firman misalnya memuji menyembah Tuhan, tetapi gak melewati proses ujian. Ibarat kata kayak sebuah pelajaran, misalnya kita semua pernah sekolah, pelajaran olahraga, ya kan? Ada teorinya, wah misalnya kalau lompat jauh begini, ukurannya panjangnya begini, bola begini, aturan pemain bola begini. Tetapi kalau gak ada prakteknya, kayak omong kosong, kayak cuma sekedar tahu saja. Tapi bagaimana lapangan, merasakan lari di lapangan, bagaimana kita harus lewati langsung saudara. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Benar. Semakin iman kita bertumbuh. Ketika kita berdoa, semakin kita melekat dengan Tuhan, bisa semakin bertumbuh saudara. Ketika kita menyembah dengan Tuhan, kita semakin intim dengan Tuhan lagi. Tetapi nggak cukup sampai di situ. Kita harus melewati masa-masa sulit. Kita harus melewati masalah demi masalah. Itu semuanya sebagai sebuah ujian buat kita, saudara. Kenapa? Karena kita dipersiapkan lagi untuk masa-masa yang sulit nanti, saudara. Beberapa bulan yang lalu, ketika belum lama pandemi ini, saya sempat berpikir begini, wah kondisi seperti saat ini ya puji Tuhan saudara, usaha masih berjalan, puji Tuhan, dan gak terlalu terpengaruh dengan pandemi. Tapi saya sempat berpikir harus kedepannya berarti harus lebih mempersiapkan diri lagi, ya kan? Supaya ketika ada masa-masa yang lebih sulit lagi, jangan sampai nanti jangan sampai misalnya saya ngomong sama mama karyawan, udah ya, kita gak bisa melanjut sampai di sini saja. Jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Jadi ketika masa-masa seperti sekarang ini, jangan justru kita lari dari masalah, justru semakin harus lebih dekat dengan Tuhan, saudara. Kalau kita lari, kalau kita misalnya semakin jauh daripada Tuhan, waduh sayang sekali. Karena ketakutan kita menjauh dari Tuhan. Jangan saudara. Seperti seringkali disampaikan hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala terutama, virus ini ya kita nggak perlu terlalu takut saudara. Kita ya sedikit-sedikit takut wajar, itu membuat kita waspada saudara. Tapi jangan sampai ketakutan itu ada pada kita. Mau begini takut. Kalau sudah waktunya Tuhan izinkan kena, ya bisa kena saudara. Kalau Tuhan izinkan gak kena, ya udah gak akan kena. Satu contoh begini, beberapa tahun lalu ketika masih bulan Maret, masih awal-awalnya pandemi, ada berita begini, Cristiano Ronaldo mengungsikan dirinya ke pulau pribadi untuk menghindar dari virus corona. Coba saudara, dia nggak tahu sudah punya atau baru beli, baru beli pulau. Akhirnya dia dan keluarganya mengasingkan diri tinggal di situ dengan tujuan supaya nggak kena COVID, saudara. Pikirnya dia akan aman. Ya puji Tuhan, berjalannya waktu masih cukup aman saudara. Sampai akhirnya berjalannya waktu, beberapa bulan yang lalu kita bisa lihat di berita kan saudara, Ronaldo positif COVID-19. Kita bisa bayangkan saudara, dia punya fasilitas untuk mengasingkan diri
Dia punya fasilitas, misalnya pendukung seperti dokter pribadi menjaga kesehatannya, memantau kesehatannya. Dia olahraganya luar biasa, kesehatannya luar biasa. Kalau Tuhan izinkan kena, ya kena saja gitu loh. Mau lari kemana? Kalau Tuhan izinkan kena, ya kena saja saudara. Gak bisa mengumpet kemana juga. Kalau Tuhan izinkan kena, ya kena gitu loh. Jadi, mari dalam masa-masa seperti ini Tuhan mau kita ke depannya seperti ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seperti tadi, prajurit harus punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan fisiknya harus kuat, ya kan? Makanya mereka siap ketika diterjunkan misalnya ke laut kah, diterjunkan ke tengah hutan misalnya, diterjunkan ke misalnya daerah-daerah rawan. Mereka dipersiapkan dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Tuhan kasih contoh seorang prajurit karena kekuatannya. Yang pertama, prajurit juga punya kedisiplinan yang luar biasa. Mereka dilatih dengan luar biasa dalam kedisiplinannya. Mari kita juga mau belajar seperti ini. Kalau Tuhan mau kita seperti prajurit-prajuritnya Tuhan, berarti ada poin-poin yang kita harus ikuti, ya kan? Kedisiplinan kita juga harus kita tingkatkan. Kita disiplin baca firman Tuhan lebih lagi, ya kan? Ibadah kita juga mau tingkatkan lebih lagi. Jadi terus yang lain, mereka juga punya ketaatan yang luar biasa. Sampai di ayat yang tadi dikatakan supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Hidup seorang prajurit itu buat bangsanya, negaranya, dan menyenangkan komandannya, pemimpinnya. Makanya tadi dikatakan gak lagi memusingkan diri dengan keperluan-keperluan hidupnya, kebutuhan hidupnya, masalah hidupnya. Jangan sampai misalnya waktu perang, di tengah medan perang, kepikiran, waduh di tanggal begini, aku belum bayar cicilan motor loh. Coba, gak boleh seperti itu. Seorang prajurit, seorang tentara ketika mereka sudah di medan perang, segala pergumulan masalah hidupnya ditinggalkan. Udah. Tujuannya apa? Pokoknya tugas dari komandannya dijalankan, membanggakan negaranya, mengabdi buat negaranya. Itu saudara. Ketaatannya luar biasa. Tuhan juga mau buat setiap kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan. Mari kita punya ketaatan yang lebih lagi. Amin saudara. Punya ketaatan yang lebih lagi. Terus juga mereka punya mentalitas yang luar biasa saudara. Seorang prajurit punya mental yang luar biasa. Ibarat kata, misalnya mereka sudah terkepung musuh, mereka gak ada bisa jalan keluar, bisa lari lagi gak bisa misalnya. Mereka benar-benar mental mereka dipersiapkan, oke, daripada aku mati sendiri, lebih baik aku mati ngajak mereka rame-rame misalnya. Langsung misalnya ketika mereka bawa bom atau granat atau apa misalnya, mereka meledakkan diri di tempat musuh biar yang mati lebih banyak misalnya. Jadi mentalitas mereka begitu terlatih. Tuhan juga mau kita demikian, anak-anak Tuhan. Mental kita jangan sampai menghadapi masalah sedikit nangis. Ketika gesekan dengan sesama pelayan, aku mau keluar dari gereja, gak cocok di gereja itu misalnya, kabur. Mentalitasnya luar biasa seorang prajurit saudara. Jadi masalah sedikit, gesekan sedikit, ya itu gak masalah. Bahkan seperti tadi dipersiapkan dengan mental yang luar biasa. Pokoknya gak lagi sayang nyawanya ketika dalam kondisi-kondisi tertentu saudara. Udah harus mengorbankan nyawanya. Mentalitas yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan mau katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Di sini jelas sekali, menderita kita itu bukan seperti menderita orang yang kayak kekurangan makan, kekurangan kebutuhan hidup, enggak. Menderitanya seorang prajurit itu menderita dengan satu tujuan yang luar biasa.
bukan penderitaan-penderitaan yang aneh-aneh. Jadi di sini penderitaan ini bukan penderitaan yang dibuat sendiri. Seringkali saya sampaikan di sini, misalnya satu contoh, seringkali kasus-kasus korupsi. Ketika seorang koruptor ditangkap, ada OTT tanda tangan dengan bukti sekian M misalnya. Ketika mereka ditanya wartawan, dikasih kesempatan berbicara, mereka katakan, ini ujian dari Allah. Waduh, kok ujian seperti itu? Sedangkan itu dibuat-buat sendiri, saudara. Masalah itu mereka buat sendiri. Penderitaan itu mereka buat sendiri. Bukan seperti penderitaannya prajurit tadi. Penderitaan untuk mempersiapkan pada kualitas yang lebih tinggi, saudara. Jadi ketika kita dipersiapkan seperti seorang prajurit dengan kekuatan yang luar biasa, kedisiplinan yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa, mentalitas yang luar biasa, nanti kalau kedepannya ada sesuatu yang lebih berat, kita akan siap. Amin, saudara. Saya kemarin sempat baca kisah seorang presenter TV di luar negeri, Maria siapa itu, saudara? Kisahnya luar biasa. Jadi perempuan ini sedang merawat orang tuanya, tepatnya ibunya, saudara. Tumor otak, udah kondisinya udah serius, saudara. Saat dia merawat ibunya, dia merasakan sesuatu yang janggal dengan kepalanya juga. Dia sering pusing, ngomongnya sering salah ngelantur gitu, saudara. Sampai dia katakan ke orang, ada sesuatu di otak saya gitu. Sepertinya ada tumor di otak saya gitu. Akhirnya dia coba periksa ke dokter untuk memastikan, saudara. Benar, setelah diperiksa oleh dokter, ternyata ada tumor di otaknya dengan ukuran yang cukup sudah besar, saudara, sudah besar, saudara. Saat dia divonis hal itu, ada tumor di otakmu dengan ukuran yang besar. Dia nggak nangis, saudara. Dia gak langsung terpuruk hidupnya. Dia bahkan katakan ini berkat dari Tuhan, luar biasa. Ini berkat dari Tuhan. Dia mengambil hal yang positif dari kejadian itu. Sedangkan dia tahu konsekuensinya, ya kan? Kalau misalnya sampai operasi, tingkat kesembuhannya berapa persen, tingkat kematiannya berapa persen. Dia tahu, tetapi dia nggak terpuruk dalam hidupnya. Dia justru, wah, seperti sukacita, ini berkat dari Tuhan. Bisa nggak kita seperti itu, saudara? Berat, saya yakin berat, ya kan? Langsung pasti kita berpikir yang enggak, aduh, baru tinggal berapa lama lagi misalnya. Coba kita mau lihat di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Oke. Mazmur 119 ayat ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Luar biasa sekali, saudara. Kalau kita bisa lihat di sini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Berarti bukan dalam artian begini. Ketika tertindas, yang menyampaikan ini bukan berarti, aduh, kok begitu ya? Enggak langsung mengeluh. Justru dikatakan baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi ketika Tuhan izinkan masalah terjadi, pandemi ini terjadi, kesulitan terjadi, pekerjaan kita mengalami masalah penurunan mungkin, gaji kita dipotong separuhnya mungkin, kita diperhadapkan dengan sebentar lagi sepertinya ada pengurangan karyawan, kita mulai was-was mungkin. Kita ingat firman ini katakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3.
Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Jadi masalah yang terjadi bukanlah untuk justru melemahkan kita, membuat hidup kita sepertinya waduh kok berakhir ini. Tapi justru membuat kita semakin belajar apa mau Tuhan, apa kehendak Tuhan buat hidup kita. Amin saudara. Mari. Jadi masalah apapun yang terjadi, ekonomi kah, sakit penyakit kah, pergumulan yang belum terjawab kah, supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Seperti kisah Maria tadi, ketika divonis dokter ada tumor, bahkan kalau saya baca itu sebesar bola golf. Kalau di kepala ada tumor sebesar itu udah gede sekali saudara. Tapi dia nggak down, dia nggak mengeluh, dia nggak imannya turun saudara. Justru dia katakan ini berkat dari Tuhan. Dan benar, lewat kesaksiannya itu, lewat penyakit itu, keluarganya lebih dipersatukan lagi saudara. Terkadang Tuhan mau memulihkan suatu kondisi itu dengan cara-cara yang di luar nalar kita saudara. Tuhan mau memulihkan kondisi kita terkadang dengan cara-cara yang justru sepertinya kadang-kadang kok dalam tanda kutip menyakitkan gitu Pak. Tetapi itulah, mari kita mau belajar seperti ini, ketetapan Tuhan saudara. Amin. Jadi ketika ada masa sulit, bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa, justru kita harus lebih survive lagi. Ya. Saya ada satu video pendek, kurang dari 1 menit, bisa tolong ditampilkan. Kita bisa melihat di sini bahwa kondisi yang sulit jangan sampai membuat kita putus asa. Kondisi yang sulit justru bisa survive lebih lagi luar biasa, saudara. Jadi, oke. Nah, ini video mungkin beberapa hari beredar, bertanam di antara celah-celah batu, paving block. Coba. Bukan perkebunan dengan tanah yang bagus, tetapi di celah-celahnya saudara. Coba. Celah-celah yang hanya sedikit saja, itu tanaman bisa tumbuh. Di celah-celah tempat yang kecil saja bisa bertahan, bukan hanya bertahan, bertumbuh bahkan berbuah, sampai ada jagung juga. Saudara. Ini saudara. Jadi kalau kita berpikir bertanam harus tanamnya yang bagus, yang luas kalau bisa. Tapi dalam kondisi keterbatasan saja mereka bisa manfaatkan saudara. Di celah-celah saja mereka bisa manfaatkan. Oke. Jadi dengan kondisi kita saat ini, kita jangan langsung terpuruk, aduh gimana ini, pekerjaan turun drastis. Ingat, Tuhan kasih setiap kita itu hikmat saudara, ya kan? Seperti kesaksian beberapa waktu lalu Mas Bagio, ya kan? Dengan hikmat Tuhan bisa ada ide-ide kreatif, hal-hal yang lebih kreatif dikerjakan. Tuhan mau seperti ini. Jadi jangan sampai berpikir ketika masa sulit, kondisi sulit, udah gak bisa berbuat apa-apa. Enggak, seperti tadi, gak ada tanah yang luas, gak ada tanah yang gembur, yang bagus, yang dipersiapkan. Tetapi ketika adanya hanya pekarangan mungkin dan ada paving blocknya di situ, bloknya di situ, ternyata bisa dimanfaatkan. Tanaman tadi bisa bertumbuh, bahkan berbuah, jagung bahkan juga bisa hasilnya kelihatan sekarang. Jadi mari kita mempersiapkan diri seperti ini. Kita kembali ke firman Tuhan yang di dalam 2 Timotius 2 tadi. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi, mari kita lebih lagi di dalam Tuhan, saudara. Kita bekerja, iya, kita bekerja benar, harus bekerja mas, iya. Kita yang sekolah, yang kuliah, iya, harus sekolah kuliah, iya. Tetapi fokus kita hanya jangan di situ saja, saudara. Bahkan lebih lagi bahwa oh ya kita mau hubungan kita dengan Tuhan lebih intim lagi. Nah,
masa-masa ke depan semakin sulit dan kita nggak tahu kedatangan Tuhan itu kapan. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau kedatangan Tuhan kita nggak tahu, berarti kita harus mempersiapkan diri kapanpun, saudara. Ya kan? Kita harus mempersiapkan diri kapanpun berarti. Kenapa? Karena kalau kita misalnya nggak mempersiapkan diri, terus kita pada satu kondisi yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, pas kedatangan Tuhan pada penghakiman, Tuhan katakan, enyahlah dari hadapanku. Kalau Tuhan katakan itu buat kita, waduh, luar biasa, saudara. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kita harus mempersiapkan diri, membangun iman kita setiap hari, terus menerus, karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Ini. Jadi masa-masa sulit tadi, mari kita lebih lagi bertumbuh. Kalau Tuhan ajak kita, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ingat, penderitaan kita itu beda dengan penderitaan orang dunia. Ya kan, saudara? Jadi jangan berpikir penderitaan hanya masalah, waduh, kekurangan sembako, hanya karena sakit penyakit. Enggak. Itu hanya sarana untuk memproses kita. Itu hanya sekedar ujian untuk membangun iman kita. Ibarat kata iman kita kayak harus dipraktekkan, ya kan? Sebelum pandemi kita banyak baca firman mungkin. Saatnya dimulai dipraktekkan bagaimana kita selama ini terima firman Tuhan, selama ini kita baca firman Tuhan. Prakteknya bagaimana ketika benar-benar menghadapi masalah. Seperti seorang prajurit ketika dilatih dengan luar biasa, ketika mereka diterjunkan ke medan perang, harus sudah siap. Jangan sampai misalnya ketika diterjunkan di medan perang, menggunakan senjatanya, dia keder, bingung gimana senjata ini gitu. Karena gak dilatih. Jangan sampai seperti itu. Mari, lewat firman Tuhan ini, dan kita masih di awal-awal tahun, saudara. Dan seperti tadi Pak Pimpin Pujian sampaikan, di awal tahun sudah begitu banyak hal terjadi, akan saudara. Ada banjir kemarin di Kalimantan Selatan, ada gempa bumi di Sulawesi, gunung-gunung mulai bergejolak, Gunung Semeru, Merapi dan yang lainnya. Kondisi ke depan lebih berat. Tapi mari kita persiapkan hidup kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan nggak saya perpanjang. Mari saya undang pemain musik maju ke depan, dan saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri, saudara. Kita menaikkan sebuah penyemangat, Tuhan ku mau menyenangkan. Mari saudara kita mau menaikkan pujian ini, katakan Tuhan ku mau menyenangkan. Menaikkan pujian ini bukan hanya dari mulut kita, saudara, bukan hanya dari bibir kita, lidah kita, tapi dari dasar hati kita dengan segenap kerinduan kita, saudara. Yesus, mau menyenangkan Tuhan Yesus. Jadi
kita dengan ayat yang kita boleh baca tadi. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tuhan mau kita seperti prajurit-prajurit Tuhan yang punya kualitas yang luar biasa. Dan ketika masalah terjadi buat kita, kesulitan terjadi buat kita, itu memang harus terjadi, saudara. Karena itulah yang akan memproses hidup kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kita tidak hanya hidup dan hanya bertumbuh, tapi kita boleh hidup bertumbuh dengan kuat, dengan kokoh sampai berbuah lebat, saudara. Dari firman ini biar kita boleh semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Masalah boleh terjadi dalam hidup kita, bahkan kedepannya mungkin akan lebih sulit, lebih berat lagi. Tapi kita mengatakan seperti firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita mampu, kita bisa karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan buat setiap kita, saudara. Mari setiap kita mau diproses Tuhan dengan lebih lagi. Jangan lari dari setiap masalah yang terjadi. Jangan lari dari setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi buat setiap kita, saudara. Kita menghadapi semuanya dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kemampuan dari Tuhan. Dan biar tahun ke depan ini kita boleh lebih kuat lagi di dalam Tuhan, saudara. Mari saudara kita memberikan pujian ini dari awal. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
biar ini menjadi kerinduan setiap kami ya Bapa. Biar menjadi setiap tujuan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Engkau telah mengingatkan kami pagi hari panggilan-Mu buat kami, bukan untuk hidup senang-senang ya Bapa, tapi menderita sebagai prajurit yang baik daripada Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, mampukan kami melewati proses-proses hidup ya Bapak yang Kau izinkan terjadi buat kami ya Bapak. Biar kami gak lari dari segala masalah, kesulitan, pergumulan itu Tuhan, tapi kami boleh menghadapinya ya Bapak. Itu sebagai sebuah proses, sebagai sebuah ujian buat iman kami, yang akan semakin menguatkan kami ya Bapak, mendisiplinkan kami, membuat kami lebih taat lagi ya Bapak, dan untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapak jikalau selama ini kami hanya memusingkan hidup kami, diri kami dengan kebutuhan kami, dengan kehidupan kami pribadi ya Bapak, dan kami seperti acuh tak acuh dengan Engkau ya Bapak. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan mulai pagi hari Tuhan kami lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap jalankan segala aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, kuliah kami, sekolah kami, tapi kami lebih lagi rindu menyenangkan Engkau ya Bapak dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata Tuhan, tapi biar Roh Kudus berkarya lebih lagi buat setiap kami ya Bapak, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan ya Bapak ibadah kami sampai selesainya dalam tangan-Mu, biar Kau pimpin sampai selesainya ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan kami serahkan seluruh kuasa-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sedang berdua saudara. Waktu dan tempat kesadaran pujian. Puji Tuhan, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa pagi hari ini. Biar kita semua berusaha ya saudaraku ya, untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak lagi memikirkan pusing, memikirkan berkat-berkat Tuhan. Karena ketika kita meninggikan Tuhan, menomor satukan Tuhan dalam hidup kita, berkat Tuhan pasti tercurah buat kita. Terima kasih buat Bapak Pendeta Agus yang sudah menyampaikan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya akan bacakan pengumuman 1 minggu ke depan. Ibadah doa tetap ada di gereja jam 7 malam hari Rabu. Bagi yang ingin ikut berdoa bersama di gereja, silakan datang ke gereja. Dan saya percaya juga kita pasti di rumah juga masing-masing berdoa ya. Tapi kalau kita mau bersekutu di tempat ini, gereja tidak menutup pintu, gereja selalu terbuka untuk kita bersama-sama bersekutu. Dan hari Sabtunya ibadah WBI tetap ada di gereja juga jam 9 pagi, masih sama jamnya jam 9 pagi. Dilanjutkan malamnya ada ibadah pemuda remaja, baik itu online ataupun offline. Dan hari Minggu besok kita akan juga beribadah seperti saat ini, ibadah raya jam 7 pagi. Besok ibadah minggu terakhir ya. Dan untuk pengumuman selanjutnya, saya umumkan kalau bulan ini di tahun 2021 saya sudah membagikan kembali kartu iuran dari kita, untuk setiap jemaat. Yang belum mendapatkan kartu, silakan berhubungan dengan saya, boleh tanya ke saya. Dan untuk kartu yang tahun 2020 ada beberapa yang sudah dikumpulkan ke saya, ada juga sepertinya yang belum dikumpulkan. Kalau boleh saya minta boleh dikumpulkan ke saya atau bisa langsung ke Bapak Gembala, karena nanti itu semua akan diserahkan ke Pak Gembala. Puji Tuhan, mungkin ada pengumuman selanjutnya. Khusus untuk pejabat ada sidang majelis daerah bulan April. Satu orang bayar 350. 4 orang, Satu 1 orang. Untuk pejabat GBI di bulan April ada sidang majelis daerah, 1 orang dikenakan biaya 350.000. Itu dalam Januari, leca Januari udah 400. Oh. Berarti itu harga promo.
itu dibayarkan di bulan Januari ini ya. Di luar bulan Januari sudah naik menjadi 400.000 untuk setiap pejabat wajib ya Pak. Ya. Untuk setiap pejabat wajib menghadiri sidang majelis daerah ini. Nanti iurannya diserahkan DPD langsung. transfer masing-masing atau dikoordinir Pak? Ke masing-masing aja. Boleh nanti langsung ditransfer masing-masing, bayarkan masing-masing nanti. Apa rekeningnya boleh tanya ke Pak Gembala atau siapapun yang bersangkutan nanti ya. Kemungkinan di grup perwil juga ada mungkin ya. Puji Tuhan, masih ada pengumuman selanjutnya. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap jemaat GBI Tridharma yang mungkin berulang tahun di minggu ini tapi tidak tertulis siapapun. Saya percaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Apa yang menjadi kerinduannya pasti dijawab sama Tuhan. Puji Tuhan. Jika sudah tidak ada yang tambahan pengumuman lagi, kita juga akan terus berdoa untuk jemaat kita di tempat ini, untuk gereja kita, untuk bangsa dan negara kita yang saat ini sedang diuji luar biasa ya saudaraku ya. Juga untuk setiap pemulihan kesehatan, untuk pembangunan gereja kita, untuk pandemi ini, untuk apapun yang Tuhan mau kerjakan bagi bangsa ini, biar Tuhan nyatakan itu. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita mohon bawa dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Kau masih beri kami kesempatan Tuhan, untuk kami boleh beribadah bersama tempat ini, untuk kami boleh bersekutu untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Kau yang dimuliakan, Kau yang ditinggikan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, satu anugerah yang luar biasa Tuhan. Jika Kau berikan kami kekuatan kesehatan, untuk kami masih boleh Tuhan untuk menyembah Engkau. Kesempatan yang terbaik ini Tuhan, biarlah kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah Kau berikan bagi kami Bapa. Ajar kami untuk menghargai setiap waktu yang sudah Kau sediakan bagi kami, yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Bapa untuk pimpinanmu, penyertaanmu sepanjang ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau. Bahkan Kau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa, yang membuat kami, mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami semakin taat kepadamu, semakin berusaha untuk hidup lebih berkenan lagi di hadapan-Mu Tuhan, semakin menyenangkan hati-Mu Bapa dalam setiap aspek kehidupan kami, baik dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, bahkan dalam perbuatan kami Bapa. Biarlah itu selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan, terlebih Kau dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Bapa, untuk kami dapat melakukan setiap firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu tidak berlalu begitu saja Bapa, namun kami boleh praktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga benar-benar kami menjadi pelaku dari firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak PDP Agus yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Anak-Mu ini Tuhan, dalam setiap pergumulannya Bapak, Kau mengetahui secara persis Tuhan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam dalam kehidupannya Bapak. Bahkan memberkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah Bapak. Dan setiap kerinduannya kami percaya Engkau akan jawab itu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini semakin dahsyat di tangan-Mu Bapak, dengan urapan yang baru, dengan hikmat dari Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Engkau, semakin banyak jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa yang diberkati, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu yang sama juga sudah Kau berikan bagi kami setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini Tuhan, datang bersekutu kepadamu, beribadah kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan, setiap firman-Mu yang kami dengar itu benar-benar kami responi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Bapa, kami mau bawa dalam doa kami untuk setiap jemaat-Mu yang tergabung dalam GBI Tridharma di tempat ini Bapa, baik dari anak-anak sekolah minggu sampai dengan yang pada lansia Bapa. Oh Tuhan Yesus, Kau berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa, dalam setiap pergumulan hidup mereka Tuhan. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka hadapi saat ini Tuhan, mungkin kami tidak tahu secara persis Bapa, namun kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong mereka Bapa. Berkat-Mu sudah Kau sediakan bagi mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus,
Jika saat ini Tuhan ada jemaat-Mu yang terdapat dalam kondisi sakit Bapa, kelemahan tubuh mereka, kelemahan fisik mereka Tuhan, apapun sakit yang mereka rasakan saat ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah dan bilur-Mu tetap sama kuasanya Bapa, tidak pernah berubah Tuhan. Itu sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kesembuhan Tuhan, berikan mereka kesehatan yang sempurna Bapa, sehingga di lain waktu Tuhan mereka pun boleh datang ke tempat ini untuk beribadah bersama dengan kami di tempat ini Bapa. Jika saat ini Tuhan ada anak-anak yang sedang dalam masalah pergumulan mereka Tuhan, mungkin dalam finansial mereka, mungkin dalam ekonomi mereka Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau buka tingkap-tingkap langit-Mu Bapa, Kau buka saluran-saluran berkat Tuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi keperluan mereka Kau cukupkan Tuhan. Setiap kebutuhan mereka Kau penuhi Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Kau tidak akan biarkan anak-anak-Mu Tuhan ada dalam kekurangan Bapa, namun seperti janji-Mu Tuhan, Kau akan berikan kami hidup yang berkelimpahan Bapa, asal kami mau mendekat kepadamu Bapa, asal kami menomorsatukan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jika juga saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu Tuhan jemaat di tempat ini Bapa, ada dalam keluarga yang kurang harmonis Tuhan, adanya gangguan hubungan antara orang tua dengan anak, istri dengan suami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus pulihkan hubungan mereka Bapa, ikat mereka kembali dengan tali kasih-Mu Bapa, biar kasih-Mu itu melandasi setiap hubungan mereka Bapa, sehingga Tuhan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan, keharmonisan tetap ada dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu Bapa, dalam setiap keluarga demi keluarga yang tergabung dalam GBI di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk gereja kami tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika Kau masih beri kesempatan bagi gereja tempat ini Tuhan, kami masih boleh beribadah Bapa seperti saat ini Tuhan. Itu satu karunia luar biasa Bapa. Jika di luar sana Tuhan banyak saudara-saudara kami yang lain Bapa, gereja-gereja yang lain yang mungkin saat ini sedang ditutup Tuhan karena wabah COVID ini Bapa, namun Kau beri kami kesempatan Tuhan, kami masih boleh beribadah bertatap muka seperti saat ini Tuhan. Ini satu anugerah yang luar biasa dari Engkau yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Mari Tuhan berkati gereja kami Bapa, pakai gereja ini semakin dahsyat di tangan-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Bapa, membawa dampak yang baik bagi masyarakat sekitar kami Tuhan. Jangan jadikan gereja ini menjadi batu sandungan Bapa, namun menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Kau kerjakan dalam gereja ini Tuhan, melalui gereja kami di tempat ini, nyatakan itu Bapa, dan Kau berikan kami kemampuan Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Mu melalui gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap pembangunan yang sedang dilaksanakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan mencukupi semua kebutuhannya. Kau akan Tuhan menyelesaikan setiap pembangunan yang ada Bapak. Apapun yang kami perlukan Tuhan untuk gereja kami percaya Kau sudah menyediakannya bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau pakai terus gereja-Mu ini Tuhan menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, semakin dahsyat di tangan-Mu Bapak, biar kehendak-Mu jadi atas gereja ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang tergabung dalam gereja di tempat ini Bapak. Mari Tuhan berikan kami kesatuan hati Bapa, berikan kami satu motivasi Tuhan, satu misi, satu visi Tuhan, hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau yang kami layani Tuhan, kami tidak melayani manusia Bapa, namun kami melayani Engkau Tuhan. Beri kami hati seorang hamba Bapa, berikan kami kesatuan hati Bapa, kami saling menolong, kami saling mengingatkan, kami saling menegur dengan kasih-Mu, kami saling melengkapi Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu Tuhan senantiasa Kau berikan bagi setiap pelayan-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan mulai melayani Engkau untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk lingkungan di tempat ini, lingkungan yang di sekitar gereja kami Kau berkati Tuhan, lingkungan di tempat ini Bapa. Mulai dari RT RW Tuhan, setiap aparat yang ada dalam lingkungan ini, dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kesatuan hati, berikan mereka hikmat-Mu Bapa untuk menjalankan Tuhan tugas-tugas yang mereka emban Tuhan untuk lingkungan di tempat ini Bapa. Berkati kedamaiannya, berkati keamanannya, berkati ketentramannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Biar Kau melingkupi lingkungan di tempat ini Tuhan, menaungi lingkungan tempat ini dengan kuasa-Mu, menjauhkan dari segala kejahatan, menjauhkan dari segala malapetaka Tuhan, menjauhkan dari segala paparan virus apapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada di lingkungan ini Bapa. Kau memberkati lingkungan ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap lingkungan kami di mana kami tinggal Bapa. Dimanapun kami Kau tempatkan Tuhan, kami percaya ada satu rencana yang indah yang Kau berikan bagi kami Bapa. Engkau inginkan kami menjadi saluran berkat bagi tempat kami Bapa. Kau inginkan kami menjadi terang-Mu bagi tempat tinggal kami Tuhan. Di lingkungan di mana kami tinggal, mari Bapa, mampukan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk benar-benar menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi teladan dalam setiap kehidupan kami, menjadi contoh bagi orang-orang yang di sekitar kami Tuhan, di dalam lingkungan kami Bapa. Sehingga Tuhan melalui keberadaan kami Tuhan, lingkungan kami juga boleh merasakan damai sejahtera-Mu, merasakan kasih-Mu, merasakan berkat-Mu Tuhan, merasakan sukacita-Mu. Dan melalui kehidupan kami juga Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan. Kau berkati keamanannya, Kau berkati Tuhan toleransi yang ada, biar kami boleh saling menghormati satu dengan yang lain Tuhan. Kami tidak saling menjelek-jelekan, kami tidak saling menjatuhkan Bapa, namun kami boleh saling menghormati, saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi kota kami Tuhan, untuk DKI Jakarta Bapa. Terima kasih Tuhan untuk rencana-Mu yang luar biasa bagi DKI Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus ada bagi DKI Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan jika gubernur kami juga sudah boleh disembuhkan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati kota Jakarta Bapa. Berkati keamanannya Tuhan. Berkati setiap apapun Tuhan program yang diambil oleh para pemimpin kami Tuhan. Biar Kau campur tangan di dalamnya Bapa, sehingga setiap kebijakan, setiap program yang diambil Tuhan, itu benar-benar kesejahteraan warga Jakarta Bapa. Tuhan, jauhkan Jakarta dari segala mara bahaya Bapa. Jauhkan segala, oh Tuhan Yesus, Kau juga berikan peringatan Tuhan. Kau juga berikan kami Tuhan kemampuan untuk dapat membawa diri kami masing-masing Tuhan, untuk kami dapat menjaga hidup kami Tuhan, juga menjaga lingkungan kami di sekitar kami Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kau berkati setiap pemimpin yang ada di DKI Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang takut untuk melakukan dosa Tuhan, hati yang takut untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka Tuhan Kau berikan kekuatan, berikan mereka kesehatan Bapa, untuk menjalankan pemerintahan ini Bapa, sehingga Tuhan mereka dapat menjalankannya dengan baik dan semuanya sesuai dengan aturan dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, bangsa ini ada di mata-Mu Tuhan, bangsa ini ada di hati-Mu Bapa. Jika saat ini Tuhan, bangsa kami sedang diuji Bapa, begitu banyak bencana yang terjadi dalam bangsa ini Bapa. Jika ada Tuhan, dimulainya jatuhnya pesawat Bapa, ada banjir bandang Tuhan, gempa bumi Tuhan, juga erupsi gunung Tuhan. Biarlah setiap kejadian yang ada saat ini Tuhan, yang menimpa bangsa dan negara kami Tuhan, tidak membuat kami menjadi takut, tidak membuat kami menjadi lari, namun Tuhan itu membuat kami semakin mendekat kepada-Mu Tuhan, semakin mengerti dan memahami rencana-Mu dalam kehidupan kami, semakin memaknai setiap kehidupan kami Bapa, semakin menyadari bahwa kedatangan-Mu sudah begitu dekat Tuhan, sehingga kami dapat mempersiapkan hidup kami Bapa untuk menanti kedatangan-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, jika Kau izinkan bangsa kami mengalami semua ini Tuhan, kami percaya ada satu rencana-Mu yang luar biasa Bapa. Kau akan nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa Indonesia Bapa. Kau akan nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari berkati Tuhan setiap saudara-saudara kami Bapa, yang saat ini mengalami musibah dan bencana ini Bapa. Mereka yang kehilangan sanak saudara mereka, mereka kehilangan tempat tinggal mereka Tuhan, mereka kehilangan harta mereka Tuhan. Laut mereka saat ini Bapa, jamah hati mereka Tuhan. Berikan mereka penghiburan Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Tuhan, sehingga mereka mampu melewati ini semua Tuhan. Kami percaya Kau ada bersama mereka Bapa. Kau akan berikan mereka kekuatan untuk mereka boleh bangkit Tuhan, tidak semakin terpuruk Tuhan, namun semakin Tuhan, semakin bangkit Tuhan untuk melakukan, melanjutkan hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini tidak mudah bagi mereka Bapa, namun kami tahu Bapa,
Kasih-Mu selalu meliputi mereka Tuhan. Kekuatan-Mu selalu ada bagi mereka Bapa, sehingga mereka boleh melewati ini semua dengan kasih-Mu, dengan kekuatan yang dari Engkau. Setiap bantuan ya Tuhan yang sudah disalurkan Tuhan, mari Kau berkati Bapa. Biarlah ini semua dapat mereka terima dengan baik Tuhan, disalurkan tepat pada sasarannya Bapa, tidak diselewengkan Tuhan, sehingga mereka boleh benar-benar merasakan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, berkati bangsa kami, pulihkan bangsa ini Tuhan. Jika kami boleh memohon belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau tolong Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu Bapa, dan kami boleh hidup seperti semula Tuhan. Kami boleh menjalankan seperti aktivitas kami masing-masing seperti semula lagi Tuhan. Namun kami serahkan semua dalam kuasa tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, jika pandemi ini pun belum berlalu Tuhan, jika Kau izinkan ini belum berlalu Bapa, Kau pasti akan berikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh melewati dan melaluinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika saat ini juga Tuhan, vaksin sudah mulai didistribusikan Tuhan, mari Kau berkati Tuhan vaksin ini Bapa, biar boleh Tuhan menjadi bermanfaat Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, bagi setiap warga negara Indonesia Bapa, sehingga ini juga boleh menambahkan kekuatan bagi ketahanan tubuh kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon Tuhan, biar tidak ada Tuhan oknum-oknum yang ingin menyelewengkan vaksin ini Bapa, yang ingin mengambil keuntungan dari distribusi vaksin ini Bapa. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar Bapa, sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau yang mengawal Tuhan distribusi vaksin ini Bapa, sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Berkati Tuhan setiap pemimpin kami yang ada di bangsa ini, mulai dari presiden sampai dengan yang terendah Bapak RT RW Tuhan. Mari berikan mereka kesatuan hati Bapa, berikan mereka selalu hikmat-Mu Tuhan, untuk dapat menjalankan pemerintahan ini dengan baik Bapa. Berikan mereka kekuatan kesehatan Tuhan. Enggak mudah Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan ini Bapa, namun kami percaya Kau menopang mereka Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan Tuhan untuk dapat menjalankan tugas mereka dengan baik Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga berkati kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh selalu sehat Tuhan, untuk menjalankan tugas mereka Bapa. Setiap kebijakan Tuhan, setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin kami Tuhan, Kau memberkati Bapa. Engkau bercampur tangan di dalamnya Bapa, sehingga setiap keputusan yang diambil itu benar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia Bapa. Kau memberkati setiap tentaranya Tuhan, keamanan bangsa ini Tuhan. Kau berkati pendidikan bangsa ini, Kau berkati Tuhan kesehatan bangsa ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memenuhi bangsa kami dengan kasih-Mu. Kau memenuhi bangsa kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu ada bagi bangsa ini Bapa. Kasih-Mu terus meliputi bangsa ini Tuhan, sehingga Tuhanku, kami percaya saatnya nanti bangsa ini akan kembali dipulihkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa yang dapat kami sampaikan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Semuanya Tuhan sangat jauh dari sempurna Bapa, namun kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan, yang akan menyempurnakan setiap doa kami di hadapan-Mu. Dan setiap doa yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan, hanya kami alaskan di dalam satu nama yang dahsyat, nama yang hebat dalam kehidupan kami, nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Saya minta bangkit berdiri dan kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang telah berdosa pada kami. Dan janganlah bawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak yang baik, terima kasih telah hadir dari awal ibadah kami, telah berkati kami gereja mulia Tuhan. Di sana kami akan pisah satu sama lain untuk menuju ke tempat kami masing-masing. Oleh karena Roh Kudus yang curahkan berkat-Mu pada pagi ini dan untuk selamanya. Saudara sekalian, arahkan hatimu, Tuhan berkenan berkati kita sekalian. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah olehmu berkat dan rahmat Allah Bapa,
dengan cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus, dari saat ini juga sampai Maranatha, Dia datang kembali, membawa gerejanya masuk kemuliaan kekal, bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan, Amin. Bapa, terima